إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa memulai majelis. Izinkan saya membaca, diperkenankan Bapak Ibu mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya dapat diundang untuk duduk di hadapan orang-orang soleh, para pemakmur masjid. Allah sangat bahagia ketika hambanya datang ke rumahnya untuk menjemput cahayanya. Pulang dari masjid, mudah-mudahan jiwa kita terang dengan cahaya, kita terangi seisi rumah dan lingkungan sekitar kita. Kira-kira itulah sedikit pemaknaan dari surat cahaya. Ya, di dalam Al-Quran itu ada berapa jumlah surat kita, Bu? 114. Salah satunya ada surat cahaya, surat An-Nur. Dan surat An-Nur sebagaimana surat lainnya pasti ada kata An-Nur di dalam surat itu. Dan kata An-Nur pertama kali akan ditemukan di dalam surat An-Nur, surat nomor 24 itu pada ayat ke-35. Ya, ayat ke-35. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, ila akhir ayat. Allah cahayanya meliputi dan menerangi langit dan bumi. Bagaimana cara kita menjemput cahaya Allah itu? Di ayat 36 Allah melanjutkan, fi buyutin adzinallah. Ambillah cahaya Allah itu di rumah Allah, di Baitullah. Bagaimana cara mengambilnya? An turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dia duduk di masjid, dia berzikir, tafakkur, tazakkur. Makanya kalau kita hendak tilawah Al-Quran, di antara tempat yang dulu dipilih oleh banyak ulama adalah masjid. Karena masjid itu tempat yang diyakini paling suci, paling bersih, gitu ya. Atau di rumah-rumah kaum muslimin, hendaknya di dalam rumahnya ada musalla, ada mihrab, tempat yang dianggap paling suci, di mana Bapak Ibu melaksanakan sholat, khususnya sholat-sholat sunnah di tempat tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, "Shollu fi buyutikum." Sholatlah kalian
di rumah-rumah kalian. Itu maksudnya sholat apa? Sholat sunnah, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud, syukrul wudu, sholat taubah, sholat tasbih, sholat sunnah mutlak apapun, maka semarakkan rumah kita. Tapi setiap rumah-rumah kita, baituna, harus terkoneksi dengan baitullah. Maka hal ini penting untuk menjadi catatan kita ketika kita ingin menyempurnakan akhlak. Nah, tema yang akan kita kaji adalah peranan akhlak dalam menghadapi tantangan zaman. Sokrates dulu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, itu kalimat Sokrates, bukan kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalimatnya datang dari Yunani, tapi secara umum bisa difahami. Kenapa? Karena zaman itu memang telah berubah. Misalkan ketika dulu di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, bahkan di antara sahabat beliau ada yang murtad, ada yang munafik, bahkan ada yang mengaku nabi. Nabi masih hidup, 4 nabi sudah ada. Kira-kira kalau di zaman Nabi saja ada seperti itu, apakah lagi 1446 tahun kemudian? Maka di antara aktivitas kami sehari-hari, di antaranya adalah di Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, menangani aliran-aliran sesat. Sekarang aliran sesat itu berkorelasi positif dengan tingkat ekonomi. Jadi semakin ekonomi seseorang itu menuju kefakiran, semakin dia mudah menerima pelajaran yang aneh-aneh. Ya, kalau pelajaran yang bagus-bagus, sederhana, itu bagi dia biasa. Dia butuh pelajaran yang aneh-aneh, itu yang luar biasa, gitu. Maka aliran-aliran baru terus bertambah, aliran-aliran sesat terus bertambah, tentunya sejalan dengan nabi-nabi baru, gitu ya, nabi-nabi baru. Dan beberapa waktu terakhir juga beberapa ajaran yang sudah kita berikan catatan. Ada Az-Zaitun, Pondok Pesantren Az-Zaitun, yang sudah membawa pemimpinnya masuk ke penjara tapi ternyata hanya setahun. Ada kemudian Mama Gufron yang akhirnya meminta maaf. Ada lagi LDII, ya, yang sudah kita berikan catatan bahwa ternyata belum berubah. Ada lagi macam-macam, ya, aliran sesat itu banyak sekali. Nah, saya tadi diperkenalkan juga mendirikan sekolah adab. Jadi bagaimana kemudian sekolah-sekolah itu harus memproduksi orang-orang beradab, bukan memproduksi tenaga kerja. Kalau sekolah itu memproduksi tenaga kerja, itu namanya lembaga training. Nah, dunia kerja itu nggak butuh orang yang tertraining sebenarnya. Dia butuh orang yang soft skillnya baik, mentalnya baik, ya, jujur, bisa dipercaya, amanah. Kalau pelajaran yang dilatihkan itu mudah dipelajari, tapi punya orang baik itu nggak hadir sehari semalam. Nah, dia butuh tahapan yang panjang. Nah, maka di sini ada kata adab, ada kata akhlak. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya adab dengan akhlak? Nah, pagi ini saya akan jelaskan. Yang pertama, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang silanya ada, yang berdasarkan Pancasila. Panca itu 5, berarti 5 sila, betul. 5 sila itu causa prima,
Sila yang paling dasar kira-kira sila apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu namanya causa prima. Causa prima itu istilah untuk menyebutkan gara-gara sila inilah kita bisa melakukan sila-sila yang lain, gitu. Tanpa sila itu kita nggak bisa melakukan sila-sila yang lain. Tapi kita hidup beberapa tahun sebelumnya di mana badan Pancasila, ya kan, badan yang dianggap paling Pancasilais, kira-kira gitu, merancang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Masih ingat nggak? Nggak pernah ngikut ya? Jadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Ini Jakarta bukan ya? Jakarta kan? Yaitu keluarnya rancangan haluan ideologi Pancasila HIP. Dan rancangan haluan ideologi Pancasila ini didemonstrasi dan alhamdulillah belum kejadian, tidak lanjut. Kenapa didemonstrasi? Karena para demonstran mensinyalir memasukkan ide komunis ke dalamnya. Benarkah? Nah, ternyata setelah kita baca naskah akademiknya, rancangan undang-undangnya, apa yang betul-betul tidak ada di sana? Satu, Bapak Ibu tidak akan ketemu sila kedua Pancasila di sana. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak ada. Ya, jadi satu-satunya kalimat adil yang ada dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada ketuhanan yang Maha Esanya, tidak ada adil dan beradabnya, itu dekat sama apa? Sosialis. Sosialis itu ujungnya komunis. Jadi undang-undang itu tidak menjelaskan Indonesia menerima komunis, tidak. Tapi menghilangkan sila kedua itu persoalan. Yang kedua, para anggota dewannya, sebagian yang memperjuangkannya membangkitkan memori lama bahwa dulu di zaman Soekarno pernah mengusulkan causa prima, artinya kalau 5 sila itu diperas, hasil perasannya adalah, masih ingat bapak-bapak yang sudah senior? Setelah diperas, hasil perasan itu adalah gotong royong, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Padahal yang kita inginkan kalau diperas itu isinya ketuhanan yang Maha Esa, ruhnya Tuhan. Tapi ternyata jadi gotong royong. Nah, sejarah usulan Soekarno itu udah lewat, udah nggak ada yang menyetujui. Akhirnya berlakulah Pancasila sila kelima dengan apa yang kita pahami sekarang. Nah, ide itu diangkat kembali. Nah, itu aneh kan? Diangkat kembali karena jumlah suara di DPR mungkin besar. Nah, tapi saya waktu itu diminta juga oleh atas nama pimpinan Ormas Islam, ya, karena saya memimpin Persatuan Umat Islam, Ormas yang berdiri tahun 1911. 3 dari 62 anggota BPU PKI itu dari PUI, namanya Pahlawan Nasional Abdul Halim dari Majalengka, Ahmad Sanusi dari Sukabumi, dan Mr. Syafruddin, ya, belum jadi pahlawan nasional. Saya sampaikan kepada Pak Mahfud MD, Pak Mahfud, koreksi saya kalau salah. Di naskah akademik halaman 19 tertulis bahwa kebenaran orang-orang yang Pancasilais itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi bismillah, kebenaran kan, kalau kita ini hidup, kita belajar agama, kita ini duduk di masjid, itu sebenarnya belajar apa sih yang membuat orang itu berakhlak atau tidak berakhlak? Sebenarnya kita adalah belajar apa itu benar, apa itu baik, ya, apa itu gelap. Itu pelajaran agama itu, ya. Contoh,
kalau kita minum sambil berjalan, gini-gini, kita minum sambil berjalan, kenapa tidak baik? Ada seperti kuda, seperti kesehatan. Tapi sebelum itu semua, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nah, gitu. Jadi pelajaran agama itu akhirnya menjelaskan kok ada standar baik. Karena kalau kita nggak belajar agama, kita juga punya kecenderungan baik kan. Tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita benci, jangan-jangan Allah senangi. Maka belajar agama itu belajar menomorduakan perasaan dan menomorsatukan ilmu. Dia tidak boleh bawa perasaan. Nah, itu belajar agama. Kenapa ada sekolah? Sekolah itu membiasakan murid untuk baik. Baiknya apa? Nah, baik itu enggak universal sifatnya. Baik itu harusnya universal. Saya ulangi, baik itu harusnya universal. Tapi menjadi tidak universal karena manusia kreatif membuat agama-agama baru. Ya, contoh, ada nggak agama yang mengajarkan di hari-hari kebesarannya mereka diperintahkan jamaahnya minum khamar, minum wine, minum khamar, ada nggak? Ada. Agama apa nggak usah saya sebutkan. Dan bagi mereka itu baik atau tidak? Baik. Tapi bagi kita minum khamar di fase apapun, di masa apapun, boleh nggak? Nggak boleh. Itu tandanya bahwa baik itu tidak bersifat universal kan? Meskipun sebenarnya kalau dikaji universal, karena yang baik menurut Islam insya Allah itu baik menurut semua. Termasuk tadi agama melarang minum sambil berjalan. Kalau diteliti universal, tadi ada kata kedokteran, ya kan? Ada kata kuda, gitu kan? Dan seterusnya. Sebenarnya kalau dipikirkan universal. Nah, itulah indahnya Islam, rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi manusia. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, kalau kita menyampaikan nilai-nilai Islam kepada semua manusia agama apa, tapi jangan sebutin sumbernya dari mana dan gunakan bahasa Anda, kira-kira diterima nggak? Insya Allah itu yang disebut Islam itu rahmatan lil. Tapi kalau kemudian kita menyampaikan sesuatu dan kita sebutin, mohon maaf ya, Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bla 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 bla, dia mau dengar nggak? Nggak mau dengar. Kenapa? Tuhan kita beda, gitu kan? Jadi ada orang tidak mau menerima isi materi karena ada perbedaan. Nah, maka ajarkan persamaan dan agama mengajarkan ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, ajak orang lain kepada satu kalimat yang sama di antara kita dengan kalian. Kalau nanti hasil penelitiannya ternyata berjalan sambil minum itu nggak baik, semua ahli penelitian mengatakan begitu. Ini kalimat sama di antara kita kan sama. Mau agama apa pun sama. Nah, akhirnya manusia itu belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Nah, maka kebaikan dan keburukan dia bukan berdasarkan pengalaman. Jadi bukan saya minum dulu sambil jalan berdasarkan pengalaman, ternyata nggak baik, gitu kan? Bukan. Jadi belajar agama itu belajar mengetahui apa yang boleh dan apa tidak boleh, hikmahnya belakangan. Ya, hikmah pelajaran itu belakangan. Tapi tetap harus diamalkan dengan segera. Hikmahnya belakangan. Ya. Kenapa ibu-ibu pakai jilbab, pemuda pakai jilbab? Ya supaya terhormat, supaya tidak diganggu. Bukan. Kenapa nggak diganggu? Ya soalnya saya selalu, pengalaman saya kalau saya pakai jilbab, orang lain tidak mengganggu saya, berarti pakai jilbab itu baik. Kan bukan karena itu alasannya kan? Itu hikmah, itu ibrah, pelajaran yang kita ambil, pengalaman baik setelah hijrah. Tapi apapun alasannya nanti dicari. Tapi ketika Allah berfirman bahwa jilbab itu wajib, maka kita bersikap pakai jilbab. Tapi hati saya belum bisa dihijabi, itu belakangan. Emang siapa yang bisa menghijabi
jilbab? Belum ada kan? Terus menerus gitu, konsisten. Tapi menghijabi apa yang terlihat setiap hari kan begitu dibuka kan kelihatan. Begitu kelihatan setiap lembarnya itu mengandung dosa. Maka tutupi dulu. Meskipun hati kita masih suka dengki, suka dendam, tutupi dulu. Supaya menghilangkan potensi dosa ini, gitu kan? Tutupi dulu. Setelah ditutup, sebagian persoalan sudah selesai. Tinggal persoalan berikutnya, persoalan hati. Yuk sama-sama belajar supaya hati kita makin baik. Jadi jangan dibalik dan jangan dengarkan kata orang. Gimana sih orang itu udah pakai jilbab tapi kata-katanya masih buruk, gitu kan? Nah kata yang udah pakai jilbab, iya ya, kok saya udah pakai jilbab kata-kata saya buruk. Ya udah saya buka jilbab aja biar tetap buruk kata-kata saya. Kan nggak begitu logikanya. Jadi oh ternyata saya pakai jilbab dianggap harus baik. Nah ternyata jilbab itu mendorong kita lebih mudah jadi baik. Nah di naskah akademik tadi tertulis bahwa benar tidak benar itu ukurannya adalah pengalaman manusia. Dan kemudian ada footnote-nya itu catatan kakinya, diambil pendapat Immanuel Kant. Immanuel Kant itu seorang filosof yang beragama pietis di Jerman. Nah saya bilang ke Pak Mahfud, masa kebenaran diukur dari pengalaman? Ini tidak Pancasilais sembilan. Karena kausa prima kita bukan gotong royong, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini nanti kita nyambungnya ke akhlak itu. Bapak Ibu, bagaimana cara menyambungkan sila pertama dengan akhlak? Berketuhanan yang Maha Esa itu artinya percaya adanya Tuhan, betul? Satu. Konsekuensi percaya adanya Tuhan adalah tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya tunduk kepada kalam Tuhan. Dalam konteks umat Islam, kalam Tuhannya namanya Al-Quran. Berarti berketuhanan yang Maha Esa itu adalah Al-Quran. Mulai pusing terus ini? Kalau pusing berarti mikir. Kalau nggak pusing berarti nggak mikir. Saya ulangi. Ada sebuah video bagus di YouTube. Video tentang anak-anak muda yang direkam sedang makan makanan di restoran di Jakarta 1, di Tangerang 1. Yang restoran itu mewah, harganya tidak murah, tapi dikenal menjual secara khusus produk-produk makanan yang enak dengan bahan dasar babi. Kalau saya orang Medan, kalau di Medan kalau kita mau makan babi itu ada tulisannya B2, ya, B2 itu berarti babi. Kalau anjing A1. Nah itu kira-kira kalau ada yang orang Medan di daerah Padang Bulan dan apa itu banyak B2. Kalau di sini Jakarta mau makan babi cari yang ada lapo. Ya. Kalau ada lapo, ya atau mie Medan lapo, nah, ada lapo aja itu berarti dia babi, gitu ya. Nah, makan babi boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kemudian anak-anak muda itu direkamlah, karena ternyata kok kayaknya dia bukan non muslim deh, kayaknya dia muslim, gitu kan? Direkam sama yang merekam ini. Mas muslim ya? Iya. Kok makan di tempat ini kan makanan di sini jelas terbuat dari babi. Nah, apa jawabannya? Ini menunjukkan akhlak kepada Allah. Kata beliau, iya saya tahu sih di agama saya babi itu haram, tapi gue suka sih. Tapi gue suka sih. Artinya ada orang percaya Tuhan itu ada, kalamnya juga dia dengar, tapi dia lebih mendorong kesukaannya. Kesukaannya apa? Makan babi. Nah, dalam istilah akademik, orang ini mengalami theistic agnostik. Agnostik, dia tidak ateis. Dia percaya adanya Tuhan. Tuhan ini menciptakan alam semesta, tapi dia nggak mau tunduk sama Tuhan. Akhirnya dia tunduk sama hawa nafsu, perasaan. Contoh, ada seorang bapak-bapak
di sebuah negeri di Konoha. Bapak-bapak ini nggak pernah mau ke masjid. Akhirnya kita tanya, Pak, kenapa nggak mau ke masjid? Ah, saya malas Ustaz. Kenapa? Istri saya Ustaz, kalau dulu saya ke masjid sambil marah-marah ya Ustaz. Jadi Ustaz, kalau saya akhirnya ke masjid, menanglah istri saya itu. Nah, ini kejadian benar Bu. Ada bapak-bapak yang nggak mau ke masjid karena istrinya kalau nyuruh ke masjid cerewet benar. Daripada dia ke masjid harga dirinya jatuh sama suaminya, sama istrinya kan, mendingan saya ke masjid. Nah, kalau itu terjadi di sebuah tempat yang lain, kalau di sana udah kejadian, di sebuah tempat lain kejadian, itu artinya dia lebih takut harga dirinya di hadapan manusia daripada harga dirinya di hadapan Allah. Betul nggak? Ini contohnya akhlak kita kepada Allah. Tapi juga itu jangan gara-gara ibu-ibu tetap cerewet, jangan. Ya ibu-ibu bisa rubah kalimatnya. Mas, sambil pijat-pijat, Mas jemputlah cahaya di rumah Allah. Nanti terlalu cahaya rumah kita, nanti aku pijat-pijat lagi. Itu akan lebih efektif saya yakin daripada yang tadi. Ada cerita yang lain yang benar juga cerita. Jadi ada seorang istri punya suami di PHK. Akibat di PHK, akhirnya dia udah cari-cari kerja nggak dapat. Pusinglah dia, akhirnya kerjanya cuma tidur aja tiap pagi. Si suaminya ini. Nah kan anak masih sekolah, akhirnya harus dijemput kan, harus diantar kan. Mas, antar Mas, nggak mau tidur. Akhirnya istrinya mencoba cari nafkah alternatif, nganterin anak juga dan seterusnya gitu kan. Jadi suaminya ngapain? Tidur. Nah, akhirnya mulailah masuk pikiran, ngapainlah kita punya suami? Toh dia cuma tiduran doang, kira-kira gitu kan? Nah, maka dia tanya kepada dia bertanya, Ustaz, saya mau cerai aja Ustaz sama suami saya. Ya, gimana? Kemudian kita bilang, kenapa ibu mau cerai? Ya begitu Ustaz, saya mau bukan karena dia nggak ada kerja mau cerai. Tapi minimal dia itu ya bantuin saya nganterin anak, gitu kan? Minimal dia berusaha, itu aja saya udah senang Ustaz. Jadi nggak harus dia udah dapat kerja, ya kita tahu ini takdir. Tapi kalau dia tidur apa dulu, saya juga stres Pak. Nah, terus kita bilang, gini aja Bu, ibu nggak usah stres, dan nggak usah buru-buru mau minta cerai. Ngapain itu kalau cerai itu salah, iya kan? Coba pijat-pijat suami, pijat-pijat suami. Setelah dia tanya, Mas, berapa persen ridho kepada? Nah, gitu kan? Memang kadang-kadang untuk menantu kita harus mengalah dikit. Dipijat-pijat lah, dan seminggu aja, seminggu, nggak usah lama-lama seminggu. Nanti seminggu kalau kira-kira resep ini nggak berhasil, nanti kita diskusi lagi. Dia pijat suaminya, Mas, berapa persen ridho kepada? Kata suaminya, 50%. Udah ada kerjaan, masih bilang bicara 50%. Nah, qadarullah, karena dilihat istrinya lembut, pijat-pijat, dikasih makanan yang dia sukai, gitu kan? Nggak sampai seminggu, 3 hari Rabu, ya, suami udah bilang, Mas, aku antar dulu, ngapain kamu? Nah, gitu kan? Nah, akhirnya dia telepon lagi tuh, Ustaz, saya mau ngabarin saya nggak jadi cerai. Kenapa? Suami saya udah mengantarin anak. Jadi ada perubahan. Ternyata perubahan itu karena apa? Akhlak. Kita tahu kok ini salah, ini benar. Tapi betapa banyak orang yang tahu dirinya salah nggak boleh nasihat. Kenapa? Harga diri. Harga diri kita itu terlalu besar. Saya mengisi satu kajian tadabbur reguler di sebuah masjid. Sudah sampai ke-31 tadi malam. Ada seorang jamaah selepas mengisi kajian dia bilang, ya Ustaz, saya mau cerita Ustaz. Saya betul agak cocok Ustaz dengan kajian tadabbur Quran. Sebelum-sebelumnya saya paling malas Ustaz masjid, apalagi ikut kajian. Tapi Ustaz, Masya Allah, saya punya ketua DKM selalu ingatkan saya, Pak, yuk kita ke masjid, yuk kita ngaji. Tapi Ustaz, karena seringlah dia kasih tahu saya itu, sebel Ustaz sama ketua DKM. Sebel saya, masih tahu dulu. Tapi itulah namanya hidayah Ustaz. Begitu
saya nikmati sekali saya ke masjid, akhirnya saya menyesal. Kenapa dulu saya itu sakit sebel sama ketua dekan? Ketua dekan saya sabar, gitu kan? Nah dari situ saya belajar, oh ternyata ada sesuatu yang kita perlu perhatikan. Nah ini di masjid rumah saya ada lagi yang aneh. Ya betul rumah saya. Ada seorang bapak-bapak nggak ke masjid. Dia ini punya kepakaran di bidang memandikan jenazah di Amerika. Ya, kalau memandikan jenazah di Indonesia itu sama di Amerika beda tuh. Apalagi kalau yang dimandikan jenazahnya Yahudi ataupun Katolik, itu biayanya bisa ratusan juta, ya, mengemas itu. Nah, maka dia udah punya produk SOP dan seterusnya. Jadi semua jenazah dia mandikan di sana. Nah, jadi kalau di kita ini di komplek kami itu ada meninggal, dulu ketika dia sehat ya, kalau dia meninggal, dia udah langsung datang, belum ada COVID dulu, dia udah langsung pakai penutup muka, dan pakai ini dan bawa tas senjatanya. Mana Ustaz? Ya saya bersihkan gitu. Cuma satu masalahnya, nggak mau ke masjid. Jadi saya tanya, kenapa Bapak nggak mau ke masjid? Ini Ustaz, dia, oh enggak, bukan, saya bukan tanya orang. Jadi saya ini Bapak ini nggak mau ke masjid, gimana caranya supaya dia mau ke masjid? Itulah waktu itu saya lakukan pelatihan sholat jenazah, pelatihan jenazah dalam mazhab Syafi'i. Waktu itu saya. Nah beliau saya minta, Pak, Bapak kan profesional nih memandikan jenazah. Coba Bapak jadi salah satu pemateri, saya bilang. Saya jadi salah satu pemateri untuk mengisi materi itu. Siap Ustaz. Saya kan nyuruh dia ke masjid, cuman mengadakan pelatihannya di masjid. Gitu. Ya kan. Nah setelah itu, setelah kasih pelatihan dia bilang, oh Ustaz makasih Ustaz, saya dipercaya memberikan materi ini. Ya udah Pak, lanjutlah kita sholat masjid. Tahu nggak Ustaz? Nah, dia baru cerita, kalau nggak salah dia cerita. Tahu nggak Ustaz, kenapa saya nggak mau ke masjid? Saya kemarin berantem Ustaz sama bendahara DKI. Di tanggal saya sebenarnya. Sebel saya Ustaz, dan saya nggak mau lagi lah ke masjid. Nanti ketemu dia. Nah itu satu contoh real. Wah ternyata manusia itu kadang-kadang lebih besar egonya. Padahal Allah nyari dia kan? Mana? Si Fulan kok nggak pernah ke masjid? Si Fulan lebih mendahulukan nggak mau ketemu si Fulan yang lain daripada ketemu Allah kan? Berarti kan Allah di nomor dua kan? Nah, ini yang disebut ego tadi. Ya, ada lagi ketika saya di kajian parenting, ada bab saya di kajian parenting tentang pentingnya belajar Quran, yang pentingnya mentadabburi Quran dan seterusnya. Ada seorang ayah orang tua dari seorang wali murid dari sekolah lain. Dia nanya, Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Saya ini kan udah tua Ustaz. Saya mah nggak penting saya, yang penting anak saya Ustaz, dia itu hafiz Quran, bisa belajar Quran, gitu kan? Nah, saya bingung. Dia bilang, saya ini kan udah tua Ustaz. Saya mah nggak penting. Yang penting anak saya. Saya mau nanya Ustaz, bla bla lah dia nanya. Tapi saya nggak pasti kalau bertanya, karena saya masih terpaku kepada dia ketika dia bilang saya ini udah tua Ustaz. Karena wajahnya belum tua. Wajahnya belum tua. Jadi begitu dia dari baik saya tanya, Pak, Bapak usianya berapa? 42 tahun. Coba bayangin. Ada orang 42 tahun merasa nggak perlu Al-Quran, yang penting anaknya, tahu ya? Padahal usianya belum 42 tahun. Oke, saya bilang, Pak, Nabi kita Nabi Muhammad SAW baru ditalkinkan baca Al-Quran oleh malaikat Jibril alaihissalam pada usia berapa tahun? Berapa? Berapa? Nabi kita baru ditalkinkan Quran umur? Ya ketika dia jadi Nabi umur 40. Terus ditalkinkan Quran dari umur 40 sampai 63 kan? Makanya saya bisa sampaikan, barang siapa yang baru belajar Quran umur 40 tahun, dia ikut sunnah Nabi SAW. Ya kan? Artinya apa? Ya Nabi dia umur 40 merasa tua baru belajar. Ada lagi kemudian seorang yang sudah pensiun, usianya 55, 58 gitu ya. Dia bilang, Ustaz, saya mah nggak mau Ustaz belajar baca Quran. Malu Ustaz, saya udah tua belum bisa belajar baca Quran. Bukankah Ustaz, belajar di usia tua seperti mengukir di atas air Ustaz? Malah berpantun pula. Saya
hadis apa pepatah? Pepatah Ustaz. Bapak percaya pepatah apa hadis? Hadis lah Ustaz. Nah, udah jelas. Seringkali kita yang dipikirkan itu perkataan aneh-aneh. Padahal Nabi kita bersabda, "Thalabul ilm faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib minal mahdi ilal lahdi. Dari buaya sampai lihat lahar. Bagaimana mungkin kita nggak tahu belajar baca Quran sementara baca Quran kita masih belum bagus dan kita akan kembali kepada Allah? Nanti Allah nanya apa tuh? Berapa umur kamu? 73. Selama 73 tahun kamu nggak belajar baca Quran? Enggak. Emang susah belajar baca Quran? Kayaknya susah. Nabi bersabda, "Ad-dinu yusrun," agama ini mudah. Yassiru wa la tu'assiru, mudah. Bukankah orang-orang yang mau, Masya Allah, ada umur 80 sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran umur 80 coba. Ada tentara umur 72 tahun sudah hafal. Bisa. Maka dari itu saya sering sampaikan, kita ini jangan pernah merasa tua. Tetapi senioritas udah pasti, ya kan? Maksud saya apa? Kalau kita sudah usia 40, apalagi 50, 60, nasihat saya adalah jangan pernah melihat cermin. Apalagi sampai berdandan lama 2 jam di cermin. Kenapa? Yang kita lihat itu adalah sesuatu yang akan dimakan ulang, betul nggak? Sementara lihatlah sesuatu yang tidak bisa kau lihat secara mata. Apa itu? Ruh. Ruh kita diciptakan dan bersifat abadi. Kalau ketika dicabut nyawa, cabut dari atas mata kita menderita, suruh tarik. Apakah kita mati? Tidak. Ruh tak pernah mati. Ruh hanya berpisah dengan jasad. Sehingga kalau dia husnul khotimah, terlihat dia senyum seperti melihat sesuatu indah, karena di hadapan ada sesuatu yang sangat membahagiakan. Tergerak bibir dia tersenyum. Dia kelihatan meninggal, padahal dia sebenarnya hidup. Allah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya." Jangan kau bilang orang yang mati itu mati, dia hidup. Bahkan kalau dia husnul khotimah, terus-menerus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan selalu melihat sesuatu yang akan dimakan cacing. Ya, lihatlah inner beauty kita, apa yang ada di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, akhlak itu apa? Jadi Bapak Ibu, cobalah lihat diri kita. Kita ini ada karena diciptakan. Nah, yang diciptakan itu artinya makhluk. Yang diciptakan itu artinya makhluk itu yang diciptakan. Nah, kalau ada yang diciptakan berarti ada pencipta itu disebut khaliq. Maka ada makhluk, ada khaliq. Makhluk adalah sosok yang sadar bahwa dirinya diciptakan, sadar berarti ada pencipta. Inilah yang kemudian melahirkan akhlak. Jadi kata dasarnya khalaqa, telah menciptakan. Jadi jangan bicara akhlak kalau kita tidak sadar bahwa diri kita diciptakan. Jadi semua akhlak yang kita bangun yang berbentuk tabiat yang baik, wibawa yang baik, karakter yang baik, kualitas agama yang baik, akhlak itu dia muncul dengan kesadaran karena ingin mendapatkan nilai terbaik dari Khaliq, ingin kembali kepada Khaliq. Contoh, akhlak kita dalam sholat adalah khusyuk. Buka Quran surat Al-Baqarah ayat 44-45. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akhlakmu kalau punya masalah, sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah.
sholat dan sobar atau saum. Tapi kebiasaan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Ya, dulu Abu Hurairah ditemukan sedang meringkel, megang perut, sakit. Apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, qum, berdiri, fasalli, salat, fa inna fis salati shifa. Dalam salat itu ada obat. Itulah kenapa para ulama itu senang salat. Ya, Bapak Ibu, dulu kita masa-masa jahiliyah mungkin pernah ninggalin sholat. Berapa rakaat sholatnya? Coba hitung. Kira-kira tambahin dikit. Wah Ustaz, ternyata saya punya hutang sholat 1000 rakaat. Ini 1000 rakaat diapain tuh akhlak kita? Kita punya hutang sholat 1000 rakaat, diapain nih akhlak kita? Di kodok. Ustaz, kodok 1000 rakaat, Masya Allah, lama dong Ustaz. Ya kan? Lama dong Ustaz, ya kan? Nah, sekarang itulah alasan kenapa dari 6236 ayat, 1000 ayat isinya kisah. Manusia itu kalau sedang ngerasa berat, coba baca kisah. Makanya saya belajar itu tentang pendidikan pertama di Indonesia di masa penjajahan itu, di antara yang bisa ditelusuri, salah satunya adalah di Sumatera Barat, di sebuah musola. Nah waktu itu muassis yang pendirinya untuk menanamkan akhlak adalah dengan cara membacakan kisah. Jadi pembacaan kisah itu sangat berkorelasi dengan akhlak, ya, sangat berkorelasi dengan akhlak. Saya tadi bicara sholat kan? Oh iya tadi dulu saya motivasi sholat. Nah ada seorang ulama, ini saya bacakan kisah bagi yang merasa 1000 rakaat itu 1000 rakaat wajib ya, berat untuk dikodok. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini murid langsung Imam Syafi'i. Beliau punya anak namanya Abdullah. Kata Abdullah, ayahku di antara amal unggulannya setiap hari dia sholat sebanyak 300 rakaat sehari. Imam Ahmad itu sholatnya sehari 300 rakaat. Nah suatu ketika Allah mengujinya masuk penjara. Jadi orang-orang soleh itu di antara potensi kehidupannya adalah masuk penjara. Buya Hamka masuk penjara kan? Masuk penjara. Sampai kemaluannya di-stroke kan? Di-stroke. Tapi orang-orang soleh itu begitu diuntung pun dia tak pernah dendam. Soekarno menjelang wafat apa isi wasiatnya? Tolong nanti yang minta kepada Buya Hamka supaya dia berkenan menyolatkan jenazah. Ya kan? Nah, pertanyaan yang nangkep Buya Hamka perintah siapa? Begitu juga yang lain. Jadi rata-rata ulama kalau di dalam penjara dia nulis kalau dibolehkan nulis, ya, dan seterusnya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pun di penjara. Kenapa di penjara? Karena khalifah politik waktu itu mengatakan undang-undang kekhalifahan menjelaskan mulai sekarang Al-Quran wajib diyakini sebagai makhluk. Nah, tadi kita bicara makhluk ya. Berarti Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan. Menolak ulama belum pernah dalam sejarah sampai masa hidupnya Imam Ahmad bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah. Bukan Allah itu ada baru kemudian ada kalam, bukan gitu. Dia kalam Tuhan yang bersenyawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk bisa salah. Maka menolaklah imam. Saya tidak setuju wahai khalifah. Terdengar sebagai khalifah. Siapa yang tidak setuju? Ada ulama dari sono, ditangkap 2 orang. Dua-duanya ditarik, ditangkap. Yang satu wafat di jalan. Nah, sisa Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, disiksa. Ini udah senior nih, umur senior, disiksa. Dan itu terjadi sampai 3 generasi kepemimpinan. Memang singkat-singkat.
3 generasi kemudian, anak-anak keturunannya Harun Ar-Rasyid, bapaknya soleh luar biasa, keturunannya musibah. Ya, nah pada keturunan yang keempat, akhirnya dia bertaubat kepada Allah dari pemikiran Al-Quran ini adalah makhluk dan kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Minta maaf kepada Imam Ahmad, dikeluarkanlah Imam Ahmad, ditawarkan mau nggak jadi hakim agung. Kata Imam Ahmad, nggak, saya mau pulang. Maka kata Abdullah, ayahku setelah sudah sangat sepuh, sakit-sakitan, dihukum gitu ya, tadinya di penjara, beliau sehari udah nggak bisa lagi sholat 300 rakaat. Beliau hanya mampu sholat setiap hari 150 rakaat. Nah, ini ada kisah sosok yang mulia di masa udah paling senior, sakit-sakitan, disiksa, masih mampu sholat sehari. Nah, sekarang 1000 rakaat bagi 150 rakaat berapa hari? 7 hari. 7 hari selesai kalau 1000 rakaat kan? Nah, Imam Ahmad tadi bukan sedang ngomong sholat sunnah. Sementara kita kodok, harusnya lebih semangat. Ya kan? Coba Bapak Ibu baca Quran surah Al-Fajr ayat 28-29. Di antara kesuksesan puncak, bukan di antara, kesuksesan puncak kita semua ini di dunia adalah kalau ketika kita wafat didatangi malaikat, malaikat itu belum datang aja udah harumnya, Masya Allah, menenangkan jiwa, kayak aromaterapi gitu kan. Itu langsung hilang sebagian sakit gitu. Ketika kita tahu ternyata yang datang adalah malaikat, menampakkan wajahnya yang rupawan di hadapan kita, makin kita bahagia. Malaikat itu kemudian mendekati diri kita, dia kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, siap-siaplah kau kembali kepada Allah dalam kondisi ridha dan diridhoi Allah. Pertanyaannya, kalau kita masih punya hutang 1000 rakaat, ridho nggak kita dicabut Allah? Enggak. Kalau kita punya hutang 1000 sama tukang bakso di depan gang sana, ridho nggak kita? Enggak. Niscaya kita akan minta, wahai malaikat jangan laporkan aku dulu, biar saya bayar dulu hutang 1000. Apalagi kalau hutangnya 100.000, udah suka hilang kan? Ya kan? Apalagi kalau korupsi 1 triliun, apalagi kalau korupsinya 120 triliun, udah kan? Yang 1000 rupiah saja akan membuat orang mudah itu. Ya, wahai malaikat aku belum itu diwafatkan sekarang, tapi masalahnya malaikat kalau udah disuruh cabut nyawa kagak bisa ngobrol. Dah ridho kagak itu laksana. Maka khusyuknya seseorang itu, kan banyak ulama nulis tips sholat khusyuk. Semua tips sholat khusyuk itu berawal dari surah Al-Baqarah ayat 44-45 pernah. Apa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat kita akan bisa khusyuk kalau muncul keyakinan dalam hati kita dengan sangat mendalam bahwa kita yakin 100% kita akan bertemu Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi dimuliakan Allah. Karena kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi tidak punya hutang kepada Allah. Karena kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi tidak punya lagi hutang kepada manusia. Ridho Allah fi ridho nas. Ridho Allah itu bergantung pada ridho manusia dalam bab amalan. Kan makanya kita kan kalau mau naik haji, mau umroh, kita minta ridho. Nggak punya hutang, aku masih ada hutang nggak? Sampai karena berpotensi haji nggak balik lagi, umroh nggak pulang lagi, wafat di Madinah, wafat di Makkah, Masya Allah. Nah, itu akhlak kita kepada sesama. Maka kalau ditanya Nabi itu ngajarin agama supaya kita apa? Tujuannya supaya berakhlak.
Jadi ada tiga. Kalau ditanya, kenapa aku diutus? Ada tiga riwayat. Satu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak atau shalihal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, innama bu'istu mudarrisan wa muyassir. Aku itu diutus untuk menjadi guru, dan aku itu diutus untuk menjadi orang yang memudahkan. Nah, kalau disimpulkan adalah aku itu diutus untuk mengajari manusia supaya dapat ilmu sehingga dia jadi mudah masuk ke surganya Allah dengan akhlak. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau ditanya iman Bapak itu sudah sempurna belum? Jawabannya adalah lihat akhlakku sudah sempurna belum? Gitu. Loh, dari mana Ustaz pengertian seperti ini? Dari Nabi. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Iman yang paling sempurna itu diukur dari akhlak yang paling terpuji. Jadi jangan mengaku beriman kalau akhlak kita tidak terpuji. Kemudian di riwayat yang sama Nabi bersabda, dan suami yang terbaik adalah suami yang paling baik akhlaknya kepada istri. Jadi kalau suami itu akhlaknya bagus dengan istrinya, maka itu pertanda bahwa keimanannya sempurna. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan, akhlak yang baik kepada istri itu bagaimana? Nah, sebelum kita mikir ngarang entah kemana-mana, lihat kehidupan Nabi. Karena Nabi bersabda, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh dalam kehidupan Nabi itu ada suri tauladan yang terbaik. Singkatnya, apa saja sih kebaikan akhlak Nabi sama istrinya? Satu, tidak pernah menampar. Nabi nggak pernah menampar. Makanya laki-laki yang suka menampar istri, saya yakin kalau di medan jihad dia nggak berani nampar musuh, kabur. Tapi orang-orang yang berani menampar musuh di medan jihad, dia pasti tidak berani menampar istrinya. Contohnya siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ini kan Sayyidina Ali, tokoh-tokoh yang kalau perang nomor satu. Ya, Umar apalagi. Umar itu ditakuti oleh banyak pihak. Hijrah itu orang lain hijrah sembunyi-sembunyi. Sampai itu kan belajar bagaimana Sayyidina Umar itu hijrah, malah kampanye bahwa Bapak besok siang saya mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Titik startnya dari sono, dari Jabal Abi Qubais. Siapa yang istrinya pengen jadi janda, silakan gabung saja di sana ya. Malah kampanye, tak ada yang nemu dia. Yang kedua yang takut sama Umar itu siapa? Jin. Jadi kalau Umar lewat, jin minggir. Cuma satu makhluk di dunia ini yang berani marahin Umar. Siapa? Istrinya. Jadi kalau ada musuh marahin dia tinggal ambil pedang, prik, pancung. Tapi kalau istrinya marah, dia nggak ambil pedang, pancung. Dia tahu kemuliaan istrinya yang telah rela mewakafkan seluruh umurnya, meninggalkan pekerjaannya, karirnya untuk menjadi seorang istri yang baik. Dia muliakan istrinya. Tidak pernah menampar. Nabi kalau minum, dia lebih memilih minum dari bekas minuman istrinya. Makan daging, lebih memilih makan daging bekas istrinya. Ya, makanya kalau ibu makan ayam suka hilang kan ayamnya, karena lagi dimakan sama suami. Kalau makan suka nyuapin istrinya, Bu. Nabi SAW bersabda, wahai suami, juluran tangan ke mulut istrimu itu bernilai sedekah. Ya, kalau mandi, sedang mandi bersama suaminya, sama istrinya. Ya, kalau istrinya haid, beliau senang membaca Quran sambil tiduran kepalanya di paha istrinya. Ini Nabi. Ya. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan yang Nabi lakukan. Kalau jalan berpegangan tangan, genggaman sama istri.
imannya sempurna. Makanya kalimat-kalimat iman sama akhlak itu bersambung. Ya. Ya, orang yang imannya bagus, akhlaknya bagus kepada orang tua, kepada mertua, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada tetangga jauh, tetangga dekat. Jadi iman sama akhlak itu nyambung. Makanya ada pelajaran akidah akhlak, gitu kan? Karena akidah harus nyambung sama akhlak. Sekarang orang banyak belajar akidah tapi tidak berakhlak, gitu kan? Atau belajar akhlak tapi nggak dasar akidah, nggak nyambung. Dan Nabi SAW disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa Nabi itu akhlaknya yang mulia? Karena Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Maka kalau kita ingin anak-anak kita berakhlak, mulai dari sekarang semua perbincangan kita di rumah dari Al-Quran. Supaya bisa begitu, harus terbiasa tadabbur Quran. Makanya saya membangun sekolah adab itu di usia SD, kita sudah biasakan anak-anak kelas 1 tadabbur Al-Quran. Dan lulus kelas 6 dia sudah selesai menyetorkan 30 juz Al-Quran. Mungkinnya 5 juz. Bukan hanya itu, akhlak pada dirinya, dia harus bisa berenang. Karena Nabi SAW menjelaskan alimu auladakum sibaha wa rimaya wa rukubal khayl. Ajarkan anakmu berenang, memanah, dan berkuda. Di usia SD, anak-anak SD di sekolah kami, saya didik udah bisa berenang 4 gaya di kedalaman 3 meter. Dengan kemampuan kicking, bubbling, diving dan in lainnya di kelas. Itu akhlak kita. Wah, terlalu berlebihan Ustaz. Bukan terlalu berlebihan, malah udah terlambat itu. Kenapa? Karena peradaban kompetitor kita, peradaban barat, mereka sudah melempar anaknya ke kolam di usia di bawah 3 bulan. Ya, bawah 3 bulan anak sudah dilempar. Kenapa? Karena dia masih seperti berada di dalam perut ibunya tuh air. Artinya ketika dilempar dia nggak akan minum air. Gelap. Kita baru ngajarin umur 6, udah terlambat sebenarnya. Tapi makin terlambat kalau itu tidak diseriuskan. Itulah kenapa Indonesia di era digital sampai tahun 2040, 2050 Indonesia itu 60%-nya anak muda. Tapi kalau anak mudanya pada nggak bisa berenang, mentalnya jadi tenaga kerja, akhlaknya buruk, gebakan, tukang rebahan, maka bonus demografi ini justru jadi musibah. Yang terjadi nanti hanya sekedar tawuran, bunuh-bunuhan, psikotropika, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak didesain. Maka apapun latar belakang jurusan kita, pekerjaan kita, ketika Allah karuniakan kita anak, pada saat itu berarti Allah menginginkan tugas kita sebagai mudarrisan, sebagai guru yang mendidik generasi menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya belum menyampaikan materi, baru sekedar pengantar saja. Pengantar tentang akhlak. Tapi waktunya sudah 10.30. Nah, saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk diskusi dan jawab. Mungkin dari pertanyaan itu ada yang bisa saya perdalam dari materi. Gitu ya, Bapak Panitia. Dipersilakan kalau ada yang bertanya atau apapun. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang mau menanyakan, silakan. Pak Budi, 1, 3 pertanyaan dulu saja dari diri Anda. Baik, kita Pak Budi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Akhlak ini memang mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya baik itu sendiri maupun membina keluarga atau umat itu adalah hal yang memang susah, termasuk kalau di kantor itu disebut dengan tata nilai. Nah, menjadi tantangan di era sekarang ini seperti yang dijudul, yaitu dengan
hari bersama di mana kita menginginkan tata nilai sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka ikuti karena banyak toksik berkeliaran dan mereka berubah ini. Nah, mohon tips dalam mengajari baik itu dalam komunikasi, terutama pada Gen Z, terutama anak kita sendiri, agar sesuai dengan akhlak ilmiah yang diutamakan Rasulullah SAW. Demikian terima kasih. Ada yang lain? Mungkin yang Ustaz biar bisa Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada kaidah fikih menutup pintu mudarat dan mafasid didahulukan daripada jalbul masalih, daripada melakukan kebaikan. Menutup pintu keburukan didahulukan daripada melaksanakan kebaikan. Maka sebenarnya beda generasi dulu sama generasi hari ini. Bedanya cuma satu. Generasi hari ini ada gadget. Ya kan? Itu aja. Nah, dampak adanya gadget ini, satu, bacaannya luas. Kalau dia membaca, kecuali dia cuma main game, ya kan? Nah, akibat dia punya akses yang luas, dia menganggap dia tidak perlu belajar. Toh karena pada akhirnya dia bisa tanya kepada Google. Akhirnya dia melupakan otoritas pengalaman hidup orang tuanya. Dia berpikir dia tahu segalanya dan memandang rendah orang tua. Ya, padahal guru yang paling utama itu adalah pengalaman kita. Ya, kalau guru kita itu ChatGPT, udah berapa kali ChatGPT saya perbaiki? Ya, saya tanya gini. Saya bilang, dia bilang katakan begini, tidak ada kata tidaknya. Terus saya bilang, Anda salah, itu harusnya ada kata tidaknya. Oh iya, terima kasih atas perbaikannya. Saya perbaiki ya, jadi ada kata tidaknya. Jadi banyak orang menuhankan artificial intelligence, padahal artificial intelligence itu harus diposisikan sebagai asisten kita, bukan guru kita. Dia asisten kita, karena dia pun tahu dengan asupan-asupan informasi, gitu ya. Nah, satu penelitian analisa Kirby tentang anak yang akan sukses di masa depan dan mulai hari ini abad ke-21 adalah anak yang, nah itu perhatikan yang warna kuning, anak yang terbiasa menciptakan sistem, terbiasa memecahkan masalah, terbiasa menciptakan proses, dan terbiasa hidup dalam kehidupan sosial. Ini indikator. Nah, apa yang kemudian membuat ini semua hilang? Ternyata toksiknya itu salah satunya adalah gadget. Maka dunia modern sudah melansir sekian banyak penelitian dan arahan. Anak umur 0 sampai 12 tahun no gadget, no. 0 sampai 12 tahun nggak boleh pakai gadget. Umur 13 sampai 18 tahun boleh, tapi maksimum 30 minutes, including violent games and non-violent games. Kalau tidak, siap-siap kita menjadi orang tua yang menyesal, karena dia lebih takut kehilangan gadget daripada kehilangan orang tua. Rumah sakit jiwa di Cianjur, rumah sakit jiwa anak, isinya anak-anak yang terpapar gadget. Kita belum punya institusi seperti di China, di mana orang tua bisa telepon negara langsung bisa menculik anak itu selama 3 bulan, dan 3 bulan di-camp-kan oleh China untuk lepas. Saya punya teman namanya Kak Sinyo, silakan cari buku-buku beliau tentang pendidikan. Kak Sinyo ini difasilitasi oleh Dr. Inong, Ruko di Sentul, untuk membebaskan anak dari gadget. Kita bicara gadget dulu ya. Gadget. Saya banyak yang sudah datang ke sana dari Jakarta
simpulkan aja Kak Sinyo, kesimpulan antum, kalau anak itu diberikan gadget, anak laki-laki itu bagaimana kesimpulannya dari sekian banyak kasus? Kata beliau, anak laki-laki diberikan gadget, dia akan jadi gamers nomor satu. Setelah dia terpapar games addict, maka dia akan terpapar pornografi. Setelah dia terpapar pornografi, maka dia akan dia akan berpotensi mengenali dan masuk ke lingkungan LGBTQIA+. Ini kesimpulan praktisi yang menangani anak ini. Jadi jalurnya games. Makanya akhirnya anak-anak kita apa? Cita-citanya jadi gamers. Bahkan yang terbaru ada anak-anak diberikan tontonan sama ibunya pada sekitarnya. Dia nontonin podcast itu ada yang diskusi, kamu mau jadi apa? Kalau aku pengen jadi pemain bokep. Anak SD udah dengar kata itu, dan kemudian dia jadi pengen tahu apa itu. Ini. Nah, maka Al-Quran sudah punya bimbingan, wala tu'tus sufaha'a amwalikum. Jangan kau berikan sesuatu harta kalian, itu kan harta kita, kepada seseorang yang masih sufaha, belum punya ilmu. Ya, dia berpotensi balik, cepat balik, tapi belum akil. Paham? Sekarang banyak anak-anak sudah cepat balik, tapi belum akil, dia belum berakal, belum bisa membedakan baik buruk, benar salah. Ya, makanya dia pakai aplikasi Discord. Ada yang nanya aplikasi Discord. Anak kelas 5 bertanya kepada Discord temannya, ukuranmu berapa? Ukuranmu sekian. Ini anak-anak polos-polos semua, nggak tahu benar salah, belum akil. Ya, anak SD berhubungan seksual, belum akil. Nah, sekarang difasilitasi. Ini hari apa? Sabtu, Jumat atau Kamis, Presiden Jokowi menaikkan perpres tentang memfasilitasi anak usia sekolah dan remaja untuk penggunaan alat kontrasepsi. Ya. Ini tanda tangan terakhir. Terakhir. Silakan cari ini, silakan. Jokowi tanda tangani Kepres tentang fasilitas kondom bagi. Jadi negara kalau dia hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol, sementara dia tidak percaya diri, dia ikut barat. Di barat itu ada teori namanya comprehensive sexual education, pendidikan seksual komprehensif. Singkatnya adalah gimana ngajarin anak-anak sejak kelas 4 SD di Amerika, kalau mau berhubungan seksual harus aman, supaya tidak terkena HIV/AIDS. Yang penting tidak ada paksaan suka sama suka. Terus mau dibawa kemana? Yang 60% penduduk Indonesia mayoritas kalau arahnya ke sana, bukan Indonesia emas. Ya. Nah, Indonesia emas itu adalah kalau kita fokus dengan ini. Nah, menciptakan ini itu fisiknya semua. Ya. Oke, kita belum ke arah sana. Coba lihat dialog. Jadi di dalam Quran itu betul tadi, mendidik itu orang tua harus ngobrol. Tidak ada pendidikan kalau orang tua nggak ngobrol. 17 obrolan Al-Quran, 17 obrolan orang tua di dalam Quran, itu 14 obrolan dilakukan oleh ayah. Jadi yang ngobrol itu adalah ayah sebelum bunda. Ibarat kata saya sampaikan, ayah itu kalau di rumah ibarat kepala sekolah. Kepala sekolah kalau upacara kan ngasih ini kan, pembinaan kan. Nah, bunda ini maaf adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya. Kan banyak bunda-bunda mendidik anaknya merasa capek, ngomong ini nggak aku dengar. Ya karena belum ada pembinaan yang ngomong. Tapi kalau pembinaan yang ngomong, ini contoh Quran surat Luqman ayat 13-19 itu kan obrolan Luqman sama anaknya. Coba lihat ayat 16. Seorang Luqman yang sibuk bilang sama anaknya, ya bunda, ya wahai anakku tercinta, perbuatan baik sekecil apapun
Jangan pernah kau remehkan. Itu besar anak di hadapan Allah. Abi mau kerja dulu ya. Anak itu kan mungkin, nah, ayah aku mau bertanya. Nanti tanya sama wakil kepala sekolah dan kurikulum. Itu ibu akan udah lanjutin itu narasi pembinaan awal itu. Karena dia udah sampai, oh jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Nanti dia tanya, apa ini maksud ayah? Masukkan wakil kepala sekolah pembinaan kurikulum di sana. Oh yang dimaksud ayah, kalau masuk rumah bilang assalamualaikum. Kalau kemudian ada tamu cium tangannya. Kalau makan baca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Yang sering disepelekan, mulai dari situ. Ya, kami membangun sekolah adat pun begitu juga. Kalau bahan ajar belum selesai, tapi ada persoalan adat kita selesaikan. Bahan ajar nggak penting untuk diselesaikan, karena pendidikan itu adalah proses berubahnya orang jadi baik. Dan negara juga sudah pakai itu sekarang. Coba KKN udah dihapus. Ya, ujian nasional dengan gaya dulu udah dihapus. Semua udah berubah. Kurikulum juga merdeka. Kitanya belum merdeka. Kita masih mendidik anak-anak kita tujuannya supaya masuk kampus-kampus besar. Ya, alhamdulillah Ustaz, anak saya lulus di UI. Jurusan apa? Fakultas Sosial Politik. Gurunya siapa? Dr. Adi Armando. Yang seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Siapapun lah. Maksud saya adalah anak itu dididik bukan karena gedung. Dia tidak dididik dengan gedung. Dia dididik dengan orang. Kalau anak itu kuliah di sana, yang pertama nomor satu adalah bukan kampus keren, bukan. Kampus di India tidak ada yang keren. Tapi India itu CEO sebagai besar perusahaan di Amerika dan Jepang juga sekarang. India. Keren atau tidak keren itu bukan karena gedung, bukan. Ya, tapi karena gurunya keren, bahan ajarnya keren, metode pengajarannya keren. Ya. Nah, ini dulu perbincangan begini belum nyambung nih. Kalau di era digital belum nyambung karena orang tuh masih sibuk cari gelar, cari ijazah, menghambat pada ijazah, rela melakukan mafia pendidikan demi ijazah dulu. Nah, sekarang di era digital teori-teori agama dulu makin kontekstual. Kenapa? Coba cari pekerjaan apapun sekarang hari ini. Ada nggak ditanya dari jurusan mana? Kecuali di BUMN. Nggak ditanya dari jurusan mana, kampus mana. Enggak. Yang ditanya itu Anda bisa apa? Bahkan sejak 10 tahun lalu saya sendiri mencari karyawan itu. Saya mencari seorang yang ahli IT untuk switch. Ternyata saya dapatnya jurusan sastra Arab UI, gitu. Ya saya lulusin, pakai jadi supervisor. Ya saya jadikan supervisor, kenapa? Ya karena saya butuh kemampuannya, bukan butuh ijazah. Nah sekarang ini era digital lebih gila lagi. 5 generasi bisa bekerja untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sama, tanpa harus saling ketemu. Kerjanya juga bisa dari desa, bisa dari. Jadi kalau era digital itu dinikmati, quality of life kita akan tambah lebih baik semua. Tapi hilangkan marka-marka duniawi sekarang. Karena di dunia digital itu udah gak melihat dunia, dia akan melihat kompetensi. Nah, kompetensi kalian itu bisa dilatih. Yang gak bisa dilatih itu kompetensi mental, soft skill. Itu butuh waktu panjang, butuh pembiasaan pada kedisiplinan akal, jiwa, dan jasad terus-menerus. Nah, sekarang contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidur, dapat wahyu, menyembelih anaknya, gitu ya. Bisa kok Nabi Ibrahim bilang, sini. Abi tadi mimpi, dan setiap mimpi Nabi itu wahyu. Mimpinya adalah menyembelih kamu. Nah, siap-siap ya, Nabi mau menyembelih, gitu kan? Kan Nabi Ibrahim jangan ngomong begitu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, ini araka fil manam an asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, panggilan itu luar biasa. Makanya kalau kita panggil dengan panggilan mulia, dia pun akan panggil kita dengan panggilan yang mulia. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Dia akan panggil kita bukan ya abi, tapi ya abati. Bukan abate, itu obat Aedes aegypti. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Ya bunayya, wahai
bermimpilah melihat bahwa aku menyembelihmu di dalam tidurku. Fanzur madza tara, sampaikan apa pendapatmu. Artinya anak laki-laki itu harus diberikan ruang untuk ekspresi. Tidak boleh pakai kata pokoknya. Ini anak laki-laki. Pokoknya kamu begini, kamu. Saya dan anak kalau tidak diberikan gadget, dia akan cari alternatif bermain yang lain. Ini aja bisa jadi mainan, Bu. Ya saya bilang, main ini, gitu kan? Kadang ada gadget. Begitu kita belikan bola, dia main bola. Begitu dibalikan sepeda, dia main sepeda. Itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu sukses bagi saya kalau dia sudah naik sepeda keliling-keliling tanah kusir. Dia tahu seluk-beluknya, itu anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Dan dia bermain fisik kuat. Ajarin anak kita fisik. Ya, anak saya kelas 1 SMP saya didik dengan Antren Suwardi untuk belajar Muay Thai, gitu kan. Di kalau orang tua takut masukin anaknya ke pondok pesantren, saya justru menyiapkan anak saya ke masuk pondok pesantren. Ya. Jadi ibu-ibu kalau ke putri 1, anak saya nomor 2 itu jadi sekarang jadi 1 dari 15 keamanan pondok. Ya, yang jagain pondok itu ternyata anak saya nomor 2 putri. Ya. Yang nomor 3 juga di Gontor 1 juga. Ya. Jadi kita didik dia menjadi seorang laki-laki. Nah, anak laki-laki kalau pas diajak ngomong, mungkin kita ngomong, dia kan nengok kita, gitu. Nah, jangan kita kira dia ada dari kita. Laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki itu dia mendengar dengan telinganya, ya, khususnya telinga kiri. Yang penting kalau kita ngomong, pastikan suara kita masuk ke telinga kiri. Satu tuh, cara ngomong sama anak di zaman kapan. Yang kedua, selalu berikan kesempatan bagi dia untuk memutuskan. Contoh, anak saya nomor 3 pulang sekolah, dia bilang, "Ini aku boleh main jam 4 bagi asar." Ya boleh, tapi sebelum maghrib harus pulang. Nah, kamu mau pulang jam berapa? Nah, itu nggak boleh. Yang terbaik menurut hemat kami adalah bukan 5.30 kamu pulang ya, bukan begitu. Tapi kalau kita ingin 5.30 anaknya pulang, misalkan, biar kita putuskan, kita kasih opsi. Oke, habis ini kamu mau pulang 5.15 atau 5.30? Gitu pertanyaannya. Jawabannya, ya udah pasti 5.30 dia. Tapi dia yang putusin bukan kita. Itu namanya pengejawatan. 5.30 kali 15 saja, pura-pura mundur dikit ya kan. 5.30 lebih. Ya sudahlah, tapi benar ya, berarti ya. Iya. Kalau terlambat gimana? Ada konsekuensi dong. Oke, konsekuensinya apa? Hukuman. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang bernilai manfaat. Yang kalau tidak ada hukuman pun dia harus melakukan itu setiap hari. Apa contohnya? Push up. Bapak-bapak tiap hari push up nggak? Nah ini muskilah. Bapak-bapak tiap hari harus push up. Minimal 25 kali. Ya, tak ada sholat. Enggak, minimal 50 kali. Tak ada sholat 10 kali. Push up 10 kali. Tiap sholat. Itu namanya investasi otot supaya badan kita nggak bungkuk di usia tua. Investasi ke otot, bukan tulang lagi, otot. Nah, maka kaidahnya kalau mendukung anak itu wa'ti sayyi'ah al-hasanah tatammuh. Ikutilah kesalahan anak kita dengan kebaikan. Nah, pusat itu kebaikan. Pertanyaannya, pusatnya mau berapa kali? Nah, itu kita harus bisa ngukur. Ya sudah, kalau kamu terlambat hatta 1 menit sekalipun, pusat ya. Nah, kita pengen ngasih pusat berapa awalan? 5 kali. Ya, tanya lagi. Kamu mau hukumannya pusat 10 kali atau 5 kali? Dia akan jawab 5 kali. Nggak 10 kali aja nih. 5 kali aja deh. Ya udah deh, bener ya. Dan saya mengamati, saya sambil meneliti juga dari kayak ini. Ternyata nanti menjelang 5.30 dia ngebut. Gitu kan. Besok dia aja. Alhamdulillah apa? Gitu kan. Tapi dia udah marah-marah. Kita udah dengar bermarah seperti itu. Karena saya udah ngomong dulu. Jadi anak itu yang penting diobrolin. Gitu. Nanti udah besar juga begitu, udah remaja, udah yang penting diobrolin. Selama diobrolin jelas dia paham, insya Allah kita punya standar. Makanya meskipun Bapak Ibu bukan pendidik, ilmu pendidikan itu mudah. Ya, maka berpilihlah sebagai pendidik. Dan pendidik itu enggak
Bandung itu udah pasti, sudah tahu asam garam kehidupan, udah pernah jatuh bangun ditipu, dia udah pernah gitu kan, punya otoritas. Yang kedua, sampaikan kepada dia, orang yang tulus ngasih nasihat enggak mikir apa-apa, bapakmu. Yang ketiga, orang yang siap menerimamu apa adanya, jatuh sekalipun adalah bapak, bukan teman-temanmu yang kau banggakan. Al-akhirah, teman-temanmu itu nanti mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri aja. Tapi bapakmu, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Quran surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Orang-orang beriman itu nanti anaknya akan ikut bapaknya karena dia menanamkan dialog-dialog iman kepada. Nah, otoritas ilmu itu perlu kita sampaikan. Jadi ada yang sadar, oh bapakku ini bukan karena dia egois, memang semua kalimatnya ilmu. Tantangannya, coba kamu pikir, adakah kalimat dari bapakku satu kata pun yang itu ego bapak? Enggak ada. Pastikan itu dulu, ya, enggak ada. Semuanya ada ilmu. Semua ada ilmu. Nah, jadi ketika manusia diajak berpikir dengan ilmu, didialogkan, dicontohkan, diteladankan, maka di era apapun insya Allah itu akan baik. Ya, saya kira sampai di situ dulu, karena ini itu 60 pertemuan. Jadi kita ini, kami itu melakukan kajian di Palembang itu setiap bulan sejak 5 tahun, berarti sudah 12 pertemuan. Kali 5 itu 60. Ini sudah masuk 60 pertemuan 62. Materi terus gitu kan, ya. Kan besok kita bahas tarbiyah jinsiyah, bagaimana mendidik anak supaya akil sejalan dengan balik dan seterusnya. Ini perlu diskusi dan ini ilmu mudah. Menjadi susah itu kan karena kita batasi diri. Saya kan orang hukum semua. Saya kan orang kedokteran, kira-kira gitu kan. Karena kita sudah terperangkap dengan rumpun barat. Coba kalau keahlian Bapak Ibu hari ini ditarik di zaman peradaban Islam, Bapak Ibu kemampuan udah bisa macam-macam. Begitu dibawa ke rumpun barat, akhirnya jadi spesialis ya. Jadilah ada profesor bidang perikanan khusus ikan mujair warna hitam betina. Kata teman-teman saya di UPD. Baik, kira-kira demikian. Ala kuliah. Nah, kalau anak perempuan beda Pak. Kalau anak perempuan kalau diajak ngobrol itu harus makan dengan mata dekat. Dan jangan kasih pilihan anak perempuan. Nah, perempuan itu insya Allah udah percaya sama bapaknya. Kata ya kayak anak saya di Gontor aja. Dia aku dari lulus dari Gontor terserah dia mau kemana. Nah, dan nikah juga nanti terserah dia, gitu kan? Kalau dia udah percaya dengan bapaknya, ya akan. Kan bapaknya kan jadi musik dia. Tapi kalau bapaknya udah gak dekat sama anaknya, jarang peluk, jarang ngajak ngopi, jarang apa, akhirnya dia cari kehangatan dari laki-laki lain. Itu secara psikologi itu begitu. Makanya bapak sama anak perempuannya harus dekat, ibu sama anak laki-laki harus dekat. Di samping juga tentu dengan yang lain juga dekat. Tetapi ini yang juga jangan sampai terjadi. Saya pernah nangani satu pondok pesantren, muskilah. Kenapa? Ibunya nggak mau dipeluk sama anak laki-lakinya. Tapi bapaknya Masya Allah, ya bapaknya mau memahami. Tapi Ustaz gimana istri saya nggak mau ngobrol sama anaknya, nggak mau dipeluk. Padahal anak saya itu pengen manja-manja sama ibunya. Akhirnya ada muskilahnya. Kalau nggak dari ibunya, nggak dari bapaknya. Nah sekarang kita kembalilah pada ilmu pendidikan. Ya karena kebersamaan kita sama anak-anak ini nggak sebentar, nggak lama, cuma sebentar. Saya bersama anak itu paling cuma satu usia 12 tahun kan. Kalau dia udah masuk Gontor 6 tahun hilang dia. Jumpain aja susah. Gitu kan? Dia hilang. Maka 12 tahun nanti ketemu lagi usia kuliah. Nah, kuliah udah beda. Kita udah ngobrol udah seperti teman, gitu kan? Teman tuh apa? Enggak bisa jalanin. Tapi kita harus ngajak dia berpikir. Nah, di situ pakai saya bilang tadi membangun otoritas. Saya sudah masuk fase pendidik anak, nah, sudah lihat kuliah. Nah, cara bicara saya sudah pada standar ilmu. Ya. Kira-kira demikian. Yang mau pertanyaan? Sepertinya belum Ustaz. Jadi belakang saja. Cukup ya? Karena baik karena sampai jam 11 ya. Kira-kira demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ada baiknya kita tutup dengan doa ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله